Ustaz, mohon nasihatnya tentang amanat. Kalau saudaranya sesama ngaji memberi amanat atau menyampaikan amanat, janganlah melihat orangnya saja, sehingga menyengaja tidak mengerjakan atau tidak mau menyampaikan, tapi lihatlah kebaikan amanatnya. Semoga nasihat Al-Ustaz lebih dipahami dan diamalkan. Contohnya bagaimana? Ya, saudara ngaji jangan melihat orangnya saja. Ya harus dilihat orangnya. Ya, dulu Nabi saja melihat Abu Dzar. Abu Dzar itu pernah berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ala tasta'miluni?" Ya, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak memberikan aku satu jabatan? Nabi melihat Abu Dzar itu dhaif, lemah. Ya Abu Dzarin, innaka dhaifun fa innaha amanah. Coba hadisnya itu ada, ada itu coba. Halaman 6 masuk ke 7. An Abi Dzarrin qol qultu ya Rasulullah ala tasta'miluni qala fadharaba biyadihi ala mankibiyya summa qala ya Aba Dzarrin innaka dha'ifun wa innaha amanatun wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamatun illa man akhazaha bihaqqiha wa addalladzi alaihi fiha. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar ia berkata, saya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mengapa engkau tidak memberi jabatan kepadaku? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk punggungku dengan tangan beliau lalu bersabda, wahai Abu Dzar, sesungguhnya kamu orang yang lemah. Sesungguhnya jabatan itu adalah amanat. Dan sesungguhnya pada hari kiamat nanti akan menjadi kehinaan dan penyesalan kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya dan bisa menunaikan kewajibannya. Ya dah. Jadi kita melihat kalau mau mempercayakan sesuatu atau memberikan amanah pada orang lain, kita lihat dulu. Ya, orang itu lemah, sanggup tidak. Termasuk lemah itu dalam arti sebetulnya dia tidak ahli di bidang itu. Nah, kalau kita berikan amanahnya maka fantadiris sa'ah. Sehingga amanah ini harus pas. Karena Allah juga berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, kan begitu kata Allah. Sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk memberikan amanah kepada yang ahli, yang berhak menerima amanah itu. Nah, maka ketika Abu Dzar tadi meminta kepada Nabi, ya Rasulullah ala tasta'miluni, wahai Rasulullah, apakah engkau tidak berkenan untuk memberikan aku, mengamanahkan padaku satu jabatan? Nabi lantas menepuk punggung Abu Dzar sambil bersabda, ya Abu Dzar, innaka dhaifun, wahai Abu Dzar, sesungguhnya kamu lemah. Nah, ini berarti Nabi sangat perso, tahu persis keadaan Abu Dzar, sehingga Nabi tidak pernah memberikan amanah apapun kepada Abu Dzar, karena tahu Abu Dzar itu lemah. Ya, mungkin lemah dalam arti tidak ahli di situ, atau mungkin lemah dalam hal lain. Itu Rasulullah yang perso. Maka sekalipun Abu Dzar memohon seperti itu, namun Nabi tidak memberikan. Beliau menjawab, innaka dhaifun wa innaha amanah. Sesungguhnya kamu itu lemah, padahal ini adalah amanah. Amanah itu harus dijaga betul, ditunaikan betul.
Sedangkan amanah tidak akan bisa dijaga dan ditunaikan oleh orang yang lemah, bukan lemah fisik. Mungkin bisa lemah hatinya, bisa juga lemah fisiknya, bisa juga lemah ilmunya. Maka amanah harus diberikan kepada orang yang ahli sesuai dengan porsinya masing-masing. Jangan ngabei. Manusia itu terbatas, jangan merasa paling bisa segalanya sehingga mau mengabei. Nah, kalau orang yang mau ngabei, pengen merasa bisa segalanya, ini orang yang tak tahu diri dengan keterbatasannya. Lawang Abu Dzar saja ngendika ke Nabi untuk diberi amanah, Nabi tidak memberi. Lah kita jangan cari-cari amanah, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Jangan minta-minta amanah. Jangan cari-cari amanah. Apalagi ngeroyok amanah, nyaut amanah, jangan. Itu menandakan kita sombong, tidak paham dengan keterbatasan, tidak tahu diri dengan keterbatasan kita. Rumongso isoh. Jangan merasa bisa, namun hendaklah bisa merasa. Kalau merasa bisa, wes luar biasa, akan keluar dari ketentuan Allah, ketentuan Rasul karena merasa bisa. Sehingga tidak sadar kalau dia itu makhluk lemah. Karena merasa bisa, rumongso isoh kabeh. Pengen ngabehi. Tetapi ya, jangan merasa bisa, hendaknya bisa merasa aku ini manusia yang diciptakan oleh Allah dengan segala keterbatasan. Maka jangan cari-cari dan minta amanah. Namun kalau amanah datang kepadanya tanpa diminta, jangan mundur satu langkah pun. Sekalipun apapun yang terjadi, tetap berusaha pegang teguh, tunaikan amanah yang datang kepadanya tanpa dia minta. Namun kalau ada orang yang meminta amanah, jangan diberi. Orang yang meminta amanah itu menunjukkan bahwa dia lemah. Orang kuat tidak akan meminta amanah. Orang yang lemah ditunjukkan salah satu cirinya, dia minta amanah, itu orang lemah. Maka kalau ada orang yang minta amanah, jangan diberi. Lah orang yang mau memberikan amanah melihat fulan ini cocoknya diberi amanah dalam hal apa. Tidak mungkin seorang dokter diberi amanah dalam hal masalah kaitannya pertanian. Ya dokternya orang ngerti. Seorang pertanian tidak mungkin diberi amanah ngeracik obat. Insinyur pertanian sekalipun profesor pertanian toh, tidak bisa ngeracik obat. Bisanya ngeracik obat untuk tanam-tanaman, tidak bisa untuk manusia. Dokter juga begitu. Tidak bisa ngeracik obat untuk tanam-tanaman, bisanya untuk manusia. Itu pun dengan segala keterbatasan. Meski wis profesor toh, tetap terbatas ilmunya. Tetap terbatas. Maka ada pepatah, di atas langit masih ada langit. Ya, kita manusia mbok sampai kapanpun terbatas. Maka yang mau memberi amanah tadi memang harus melihat. Misalkan di cabang, pengurus cabang mau memberikan amanah terkait dengan hal apa, misalkan terkait dengan amanah kesatgasan, maka dipilih yang fisiknya kuat, yang sehat. Tidak mungkin kesatgasan harus terjun ke lokasi bencana misalkan, atau amanah terkait dengan SAR, dakwah kemanusiaan, terjun ke lokasi bencana, bahu-membahu dengan satgas kita, relawan kita.
Itu tidak mungkin pengurus di cabang memberikan amanah ya, pada orang-orang yang memang fisiknya tidak kuat, fisiknya lemah, kena udan sidik masuk angin, kena angin sidik greges-greges, itu tidak mungkin. Maka dilihat yang tahan banting tenan. Karena ini terjun ke tempat bencana, evakuasi, butuh fisik, butuh tenaga, butuh fisik yang prima. Maka tidak mungkin diserahkan ke yang fisiknya lemah, kesehatannya lemah, tidak mungkin. Atau amanah untuk evakuasi kecelakaan di air misalkan, harus menyelam, tentu dari pengurus memberikan amanahnya pada yang kemarin memang sudah punya keahlian nyelam dan punya sertifikasi selam itu. Tidak mungkin kita meskipun renang, bisa renang, lantas pengurus memberikan amanah, wah Ustadz Ghazali jenengan berangkat evakuasi, meski beliau bisa berenang, tapi nggak sampai 5 menit angslop muncul-muncul. Maka diberikan pada yang ahli. Kebetulan korban ada di dasar, entah di dasar sungai atau di dasar lautan. Lah itu yang memang mampu mengemban amanah itu ya teman-teman kita yang memang ahli selam, berikan amanahnya. Tidak mungkin berikan amanah selam untuk orang yang memang tidak Allah titipkan keahlian selam. Tidak mungkin kita memberikan amanah terkait dengan satgas pada orang yang fisiknya lemah, kesehatannya lemah. Engkau mau tugas, masuk angin, kudanan, kanginan, nganggu koyok, kabeh. Akhirnya greges-greges gak jadi tugas. Maka berikan memang harus melihat. Sebaik apapun amanah, ya, tetap kita harus melihat. Karena tidak semua amanah yang baik itu bisa diberikan kepada orang dengan begitu bebas, tidak. Tentu ada porsinya. Oh, amanahnya ini memang yang cocok, yang pas diberikan pada fulan. Amanah B yang pas berikan pada B, yang C pas berikan pada C. Itu sehingga sesuai porsinya. Mengapa? Karena Nabi juga ngendika, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Jika amanah, apapun amanahnya, diberikan kepada yang bukan ahlinya, fantadhiris sa'ah, tunggu kehancurannya. Meski amanah itu baik, namun kalau diberikan pada seseorang yang tidak pas, lemah dalam amanah itu, maka akan hancur. Amanah itu akan hancur porak-poranda. Harus dilihat memang orangnya. Ya, ada lagi.